Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan berpindah kepada pelajaran yang baru yaitu asyurut fil bai'. Asyurut fil bai'. Ini bisa kita katakan syarat tambahan dalam jual beli ya. Syarat tambahan dalam jual beli. Apa bedanya dengan syurutul bai'? Asyurut fil bai' itu berbeda dengan syurutul bai'. Baik. Di sini kita sudah menyebutkan di pertemuan-pertemuan awal tentang syurutul bai'. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan itu berbeda dengan asyurut fil bai'. Jadi syurutul bai' dengan asyurut fil bai' berbeda. Dan di sini ada tambahan fee. Kalau ini syurutul bai' tidak ada tambahan fee. Jadi syurutul bai' langsung. Ini bedakan. Dari segi bentuknya saja sudah berbeda. Jadi ketika disebutkan misalnya ada soal uzkur syurutul bai', maka sebutkan yang sudah kita sebutkan di pelajaran awal. Kalau sebut asyurut fil bai', maka sebutkan nanti apa yang berkaitan dengan asyurut fil bai'. Baik. Bedanya apa? Syurutul bai' dan asyurutul bai' bedanya yang pertama, kalau syurutul bai' itu adalah pokok aslu sihatul bai'. Pokok sahnya sebuah jual beli. Artinya kalau ada salah satu syarat bai' itu yang tidak terpenuhi, maka syarat jual belinya menjadi tidak sah. Di syurutul bai' itu kalau salah satu syaratnya tidak ada, maka jual belinya menjadi tidak sah. Adapun asyurut fil bai' itu sifatnya tambahan. Tambahan artinya tanpa adanya ini pun, tanpa adanya syarat ini, syurut fil bai' jual belinya sah. Tapi dikasih tambahan, kita nanti akan berikan contohnya seperti apa. Diberikan syarat-syarat tambahan, misalnya jual motor harga 15 juta dengan syarat tolong antarkan saya dulu pulang ke rumah. Jadi ketemu di jalan, COD misalnya, terjadi pertemuan di jalan, kita jual motor Scoopy misalnya tahun 2019 dijual dengan harga 10 juta. Kemudian setelah bertemu, kemudian si penjual mensyaratkan saya akan menjual ini tapi dengan syarat antaran saya pulang dulu. Nah ini syaratnya tambahan. Dan ini tanpa ada syarat tambahan ini jual belinya sudah sah. Sifatnya tambahan, kalau ini adalah pokok dari sahnya sebuah transaksi jual beli. Kemudian kalau syurutul bai' labudda min wujudiha, harus ada. Kalau nggak ada berarti jual belinya nggak sah. Kalau asyurut fil bai' la yalzam wujuduhu, nggak mesti ada. Tidak mesti ada. Berarti tidak mesti ada. Kemudian kalau syurutul bai' semuanya sahih, tidak ada yang tidak sahih karena semua syaratnya adalah syarat yang sahih. Kalau tidak ada syarat ini maka tidak sah. Kalau syurut fil bai' terkadang ada yang sahih, terkadang qad takunu, qad di sini ada berarti menunjukkan apa? Terkadang ada yang sahih, ada yang fasidah. Jadi syurut fil bai' ada yang sahih, ada yang fasidah. Kemudian yang terakhir di antara perbedaannya adalah kalau syurutul bai' itu yang menetapkan adalah asy-syara', Al-Qur'an dan Sunnah, berarti dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun syurutul fil bai' itu yang menetapkannya adalah manusia. Jadi pelaku transaksi mereka bikin syarat. Pelaku jual beli, misalnya dia jual motor tadi dengan syarat antarkan saya pulang. Itu yang buat manusia, syarat tambahan. Adapun syurutul bai' itu adalah syarat yang dibuat oleh syara'. Jadi bedakan ya, syurutul bai' dengan syurut fil bai', ada kata fi di sini. Baik. Dalil dalam masalah ini kita akan berpindah pada dalilnya dalam permasalahan syurut fil bai'. Yang pertama adalah al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Jadi al-muslimuna ala syurutihim. Jadi setiap muslim itu mereka berada dalam syarat-syarat mereka, perjanjian mereka. Jadi setiap muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi seorang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka buat, perjanjian yang mereka buat, illa kecuali syaratan harrama halala. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, au ahalla haraman.
Kalau seorang muslim mereka membuat persyaratan, selama syarat itu tidak membuat yang halal menjadi yang haram atau halal menjadi yang haram menjadi halal, maka boleh. Tapi kalau sudah melanggar, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, maka tidak boleh. Dalam hadis yang lain dikuatkan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an, maka dia batil. Maksudnya yang bertentangan dengan Al-Qur'an maka batil. Wa in meskipun syaratnya ada 100. Jadi dalam transaksi jual beli kita punya kaidah yang kita pegang, semua syarat itu boleh selama syarat itu tidak melanggar aturan syar'i. Sama seperti jual beli itu semuanya boleh selama tidak melanggar larangan-larangan dalam dalam transaksi fikih muamalah. Jadi syarat-syarat dalam jual beli itu boleh selama tidak melanggar syariat, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi ini fondasi pokok dalam permasalahan asyurut fil bayah. Jadi syarat tambahan dalam jual beli, kita boleh membuat syarat-syarat tambahan dalam jual beli dengan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan asyurut fil bayah kita katakan tadi terbagi menjadi dua, ada yang sahihah, ada yang fasidah. Ada yang sahihah, ada yang fasidah. Yang sahihah seperti apa? Yang pertama syurutun sahihah, yang pertama syartun yuwafiqu muqtadal bai' kat taqabud wa hulul saman. Jadi syarat yang sesuai dengan konsekuensi dari transaksi jual beli. Jadi ketika kita jual beli barang, konsekuensinya adalah terjadi perpindahan kepemilikan, terjadi serah terima barang. Jadi ketika seorang jual beli kemudian mensyaratkan saya jual mobil ini dengan syarat barangnya diserahkan. Ini tidak perlu disebutkan sebenarnya. Tapi kalau disebutkan pun tidak masalah. Karena syarat ini sudah menjadi konsekuensi dari jual beli. Kalau jual beli barang itu harus diserah terimakan. Dan wahul saman, dan harus ada penyerahan harga. Jadi jual beli, ada uang, ada barang diserahkan, itu tanpa disyaratkan pun memang sudah menjadi konsekuensi dari sebuah akad jual beli. Ditulis pun nggak apa-apa. Jadi tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian syartun maka min maslahatil akdi. Syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan sebuah transaksi. Mislu syarti ta'jilis saman. Jadi membuat syarat yang berkaitan dengan kebaikan dalam sebuah maslahat untuk sebuah transaksi jual beli. Mislu syarti ta'jilis saman, seperti bayar uang di muka. Misalnya bayar DP dulu, bayar booking fee dulu, boleh. Misalnya untuk kemaslahatan jual beli. Misalnya seorang dia menjual sebuah barang yang banyak peminatnya, dia punya barang tapi barang ini jumlahnya terbatas dan pesannya pengadaannya tidak bisa cepat. Jadi ketika ingin beli, orang harus memastikan dia ingin beli atau tidak. Nah, ketika seseorang ingin membeli barang tapi dia tidak bisa memberikan kepastian kapan dia akan membayar, maka kita bisa mengatakan, karena Anda yang pertama kali menawar, dalam pertemuan kemarin sudah kita sebutkan tidak boleh kalau sudah datang orang untuk menawar barang, tidak boleh menjual kepada orang lain sebelum selesai urusannya. Dia mengatakan, oh saya tidak berminat dengan barang ini. Mengatakan, oh saya ingin membeli, kemudian dia menunjukkan ketertarikan untuk membeli barang tersebut, maka kalau dia misalnya saya ingin membeli, cuma dia belum mampu, belum terlihat kapan dia ingin membayar, maka bisa kita katakan silakan pesan barangnya sebagai tanda jadi pemesanan barang, silakan bayar booking fee. Jadi atau bisa booking fee-nya, yang booking fee itu nanti akan dimasukkan ke dalam harga misalnya. Harganya misalnya 10 juta, silakan bayar booking fee dulu 1 juta. Nanti kalau memang jadi tinggal tambah 9 juta. Jadi seperti itu. Jadi atau misal mensyaratkan kalau ingin beli barang, kirim dulu duitnya. Dengan syarat uangnya dikirim dulu baru barang saya kirimkan. Ini berkaitan dengan kemaslahatan transaksi. Boleh. Syarat ya, silakan saya jual barang ini, saya kirim dari kota Yogyakarta, dikirim ke Jakarta dengan syarat uangnya transfer dulu. Begitu uang sudah transfer baru saya kirimkan barangnya. Atau sebagiannya, bisa juga sebagiannya tadi seperti bayar DP ya, atau booking fee. Kemudian au syartu au syarti sifatin muayyanah fil mabi' ka an takuna al-baqarah halumas, atau memberikan
sifat tertentu untuk sebuah barang. Dia mensyaratkan, saya ingin membeli barang sifatnya seperti ini, seperti ini. Jadi mensyaratkan, saya ingin belikan barang, tolong belikan saya apa namanya? Saya ingin beli dari Anda laptop, kemudian tapi syaratnya harus buatan negara A, RAM-nya sekian, sekian, sekian. Jadi ini kalau mensyaratkan seperti ini boleh. Seperti di sini misalnya ka'antakunal baqarah haluban. Seperti mensyaratkan saya ingin beli sapi, tapi syaratnya sapinya harus yang hamil, yang hamil. Jadi sapi yang hamil yang sudah punya mengsang. Atau yang ketiga yang boleh ya, syurutun sahihah, syartu ma fihi naf'un ma'lumin lil bai'i aw lil mushtari. Jadi syarat yang di dalamnya ada manfaat yang jelas untuk penjual atau pembeli. Seperti misalnya ka'an yastaratul mushtari alal ba'i naf'an ma'luman kahamli ma ba'ahu. Seperti misalnya pembeli mensyaratkan kepada penjual manfaat yang jelas untuk dirinya. Saya ingin beli sapi, tapi sapinya yang sudah hamil. Jadi apa namanya? Ada manfaatnya untuk yang membeli atau menjual sesuatu seperti tadi. Wa kadzalika law ba'a dabatan washtarata an tahmilahu ila maudi'in muayyanin. Ini sama seperti beli motor tadi ya. Beli motor sudah terjadi kesepakatan dijual dengan harga 10 juta tapi dengan syarat antarkan saya pulang dengan motor tersebut. Maka ini seperti itu, maka ini syarat yang boleh. Jadi syaratun shahihah intinya adalah yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Ini 3 ya, ada 3, 1, 2 dan 3. Kemudian syarat fasidah, surut fasidah ada dua macam. Yang pertama, ma yubtilul aqda min aslihi, yang melanggar transaksi jual beli dari asalnya, dari pondasinya. Ka'an yastaritu ala sahibihi aqdan akhar, seperti membuat syarat baru dalam mensyaratkan dalam sebuah akad jual beli transaksi yang lain. Seperti mislu qaulil ba'i lil mushtari, seperti seorang penjual mengatakan kepada pembeli, abiuka hadza ala an tabi'ani kaza au takriduni malan. Saya akan jual mobil ini kepada Anda dengan 50 juta. Saya akan jual rumah ini dengan harga 50 juta, tapi dengan syarat kamu jual rumah Anda dengan saya dengan harga 100 juta misalnya. Abiuka haza ala antabi ani kaza. Jadi ini jual belinya ada jual beli lagi gitu, mensyaratkan. Kecuali kalau memang kesepakatannya di awal, saya punya mobil, ini saya punya rumah, saya punya mobil, kamu punya rumah. Kita tukar tambah gimana? Tukar tambah. Jadi kita jual, saya punya mobil, saya punya rumah, saya ingin beli rumah kamu. Saya punya mobil, kira-kira saya nambah berapa? Atau saya punya rumah, saya ingin beli mobil, kira-kira saya nambah berapa untuk beli mobil tersebut? Dari awal kalau sudah seperti nggak apa-apa. Tapi kalau transaksinya dia mengatakan, saya jual mobil ini dengan harga 50 juta, tapi dengan syarat kamu jual rumah kamu dengan harga 100 juta. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Atau saya jual mobil dengan harga 100 juta dengan syarat pinjami saya uang 90 juta. Pinjami saya uang 10 juta. Dan ini tidak boleh. Karena ini arahnya nanti kepada jual beli riba, bai'ul inah, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan larangan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wala yahilu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan antara salaf, dain ya, akad hutang dengan baik, dengan jual beli. Jadi saya jual beli, memang jual beli, tapi di dalamnya ada akad hutang. Saya jual laptop ini dengan harga 5 juta, tapi dengan syarat pinjami saya uang 4 juta. Pinjami saya uang 4 juta. Ataupun kalau memang tidak 4 juta, pinjami saya uang 5 juta. Pinjami saya uang 5 juta. Nanti akan kita sebutkan kenapa terlarangnya ya. Kemudian yang kedua, syurut fasidah adalah mahul bai' wa yabtulu syarat. Jadi jual belinya sah tapi syaratnya batil. Jual belinya sah tapi syaratnya batil. Mayasuhu mahul bai' wa yabtulu syarat.
Oh, syaratul munafi li muqtadil akad. Itu syarat yang membuat syarat yang membuat sebuah transaksi jual beli tidak ada konsekuensinya. Jadi ada syarat yang menghilangkan konsekuensi dari sebuah transaksi jual beli. Misalnya, mislu ishtiratul ba'i alal mushtari alla yabi al mabi aw la yahibahu. Misalnya, seorang pembeli, seorang penjual menjual barang, saya jual handphone ini kepada Anda, tapi dengan syarat nggak boleh dijual. Atau dengan syarat kamu nggak boleh gunakan. Atau dengan syarat kamu nggak boleh hadiahkan handphone ini. Nah ini, padahal akad jual beli, ketika terjadi akad jual beli terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau sudah terjadi perpindahan kepemilikan, handphone sudah dimiliki pembeli, apakah dia ingin menjual lagi atau ingin dia hadiahkan atau ingin dia pinjamkan kepada orang lain, terserah dia karena sudah menjadi miliknya. Tapi ketika disyaratkan, saya nggak boleh saya jual handphone ini tapi dengan syarat tidak boleh digunakan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, maka ini syarat yang menghilangkan konsekuensi daripada transaksi jual beli. Dan ini tidak boleh. Pokoknya betul syaratnya tidak boleh. Meskipun nanti jual belinya dikatakan sah. Nabi SAW bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'atu syartin. Jadi semua syarat yang tidak ada dalam Al-Quran yang bertentangan dengan Al-Quran maka batil meskipun ada 100 syarat. Dan kita pindah kepada contoh kasus di sini. Beli barang ini nanti saya pinjami uang. Ini contoh dari hadis Nabi SAW, wala yahilu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan salaf yaitu dain dan bai'un dan jual beli. Kenapa tidak boleh menggabungkan? Karena jual beli itu akad komersil. Kita sudah bahas jual beli adalah akad komersil. Termasuk jual beli jasa ya, jual beli jasa. Menyewa orang, kemudian setelah selesai kita bayar upahnya, itu adalah akad komersil, ada keuntungan yang kita harapkan. Sedangkan akad hutang itu adalah akad sosial, akad tabarruk. Yang tidak boleh mengambil keuntungan, tidak non komersil. Maka ini tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan. Karena satunya ingin mencari untung, satunya lagi akadnya tidak mencari untung, akad sosial. Tidak boleh menggabungkan antara dua hal ini. Contoh kasus misalnya, jadi ini kita temui sekarang ada berbagai macam aplikasi yang untuk membeli makanan di luar lewat jasa aplikasi. Joko misalnya ingin membeli ayam geprek di warung Butata lewat aplikasi pesan makanan online. Maka driver aplikasi membeli uangnya dulu. Jadi Joko dia ingin beli dari sebuah warung Butata misalnya, beli makanan online, ayam geprek. Lalu dia sudah pesan, dia sudah lewat aplikasi, maka driver akan membelikan dulu barang, akan membelikan dulu makanan tersebut, nanti dengan uangnya sendiri nanti akan diganti dengan oleh Joko ketika sudah sampai sesuai dengan harga yang sudah tertulis di misalnya di struknya. Nanti setelah diganti uangnya, maka Joko juga akan membayar jasa driver tersebut. Misalnya dia beli ayam geprek misalnya 15.000, kemudian ditambah dengan jasanya menjadi 5.000. Jadi 20.000 dia total pembayarannya. Pertanyaannya adalah ketika driver membelikan makanan dan uangnya dulu. Jadi ketika driver ini membelikan ayam geprek dengan uangnya dulu, kan pakai uang dia sendiri, belum pakai uangnya Joko. Begitu selesai dia beli, ketika dia datang kepada Joko, ini akad apa namanya? Status uang tersebut, maka ini adalah akad hutang. Karena ketika sama seperti misalnya kita mengatakan kepada teman kita, tolong beliin ini dong. Ketika teman kita bilang, saya lagi di alun-alun, saya lagi di pusat kota, mau titip apa? Kamu beli apa? Beliin ini, tapi saya nggak punya uang. Uangnya nggak ada sekarang. Uangnya nanti kalau ketemu kamu belikan dulu, pinjam uang kamu, nanti setelah ini saya bayar. Ini akad hutang. Ini yang pertama adalah akad hutang. Lalu ketika Joko membayar, maka itu adalah akad jual beli jasa. Dan ini masuk dalam larangan hadis Nabi SAW. La yahillu salafun wa bay'un. Tidak boleh menggabungkan antara salaf dan baik. Tidak boleh menggabungkan antara salaf dan baik. Jadi dilarang menggabungkan antara jual beli dengan hutang. Jadi ketika driver itu membelikan ayam tersebut, dia menghutangi Joko pakai uangnya dulu, nanti diganti. Meskipun kita katakan sama, tambahan. Iya, tinggal ada tambahan tapi ada keuntungan. Keuntungannya apa?
Pertama, untuk Joko dia bisa membeli makanan, untuk driver dia bisa mendapatkan upah. Kita lihat di sini, kalau misalnya Joko tidak membayar jasa driver aplikasi, misalnya uh, driver aplikasi itu lagi lewat di depan Joko, terus dia bilang, Pak, bisa minta tolong nggak beliin ayam geprek? Nggak bayarin langsung. Bisa minta minta tolong beliin ayam geprek nggak di sana? Ini saya kasih uangnya. Atau pakai uang bapak dulu. Nanti kalau sudah beli balik lagi ke sini saya ganti uangnya. Kira-kira mau nggak bapak tadi? Belum tentu mau. Karena dia tidak mau karena dia tidak mau meminjamkan uang kecuali kalau Joko mau membayar jasanya. Berarti sini ada keuntungan. Ada keuntungan dari driver tersebut. Dia tidak mau meminjam uang kecuali kalau Joko mau membayar uang kepada dia, mau membayar jasanya. Nah, ini masuk dalam larangan Nabi SAW. La yahillu salafun wa bai'un. Dan kalau misalnya seperti ini, maka berarti ini masuk dalam hadis tersebut. Ya. Tidak menggabungkan la yahillu salafun wa bai'un. Dan kaidah dalam hutang, nanti kita katakan driver tadi dia mau membelikan itu karena dia tahu Joko nanti akan membayar upahnya. Maka itu adalah manfaat yang didapatkan. Maka dalam kaidah hutang kita punya kaidah hutang, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ini riba maksudnya. Semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan, manfaat, maka itu adalah riba. Meskipun keuntungannya sebesar peniti kecil, atau misalnya yang tidak disadari mungkin duit sama teman, pinjam duit saya 5.000 ya, iya. Pinjam saya duit 10.000 kepada seseorang, teman kita pinjam duit sama kita 100.000, misalnya 100.000. Terus kita pinjami uang tersebut kepada teman kita. Lalu karena kita merasa sudah meminjami uang, lalu kita merasa kita punya jasa, punya manfaat, kita punya jasa sama dia, kita katakan, kamu kan boleh pinjam motor nggak? Saya mau pinjemin mau pergi keluar sebentar. Kira-kira orang yang kita pinjam itu bakal menolak nggak? Dia nggak akan bakal nolak karena sudah nggak enak hatinya. Awalnya dia sudah minjem 200.000, terus masa cuma minjem motor aja nggak boleh? Dan ini nggak boleh, karena situ ada manfaatnya. Seandainya kalau kita tidak meminjamkan uang kepada teman kita tadi, belum tentu dia mau minjamkan motornya. Jadi manfaat sekecil apapun, misalnya pinjam uang, ternyata terus kita gunakan, saya pinjam uang 100.000, tapi saya pakai dulu seminggu, saya pakai dulu, atau tiap sore saya pakai mau keluar jalan-jalan. Ini juga manfaat, meskipun cuma hanya sekedar pakai motor. Dan ini termasuk riba. Seperti itu juga dengan contoh jual beli lewat aplikasi seperti ini. Pesan barang, pakai uangnya driver tersebut, nanti baru diganti. Jadi selain ini adalah masuk dalam larangan Nabi SAW, banyak goror, banyak kezoliman yang terjadi dalam masalah ini. Kita sering dengar ada orang yang pesan makanan bisa sampai 100.000 sampai 700.000 pesan makanan, ternyata yang dipesan transaksi fiktif. Drivernya sudah belikan habis uangnya untuk membelikan barang, ternyata ketika datang ke alamatnya ternyata adalah alamat fiktif, tidak asli. Kenapa? Karena mereka merasa seperti ini boleh. Selain ada larangan seperti ini, kemudian juga banyak transaksi fiktif yang tersebar sekarang, dan ini juga mendidik jiwa-jiwa malas gitu ya. Jiwa-jiwa malas seorang untuk beli ke depan aja, akhirnya dia menggunakan jasa-jasa seperti ini, mendidik seorang untuk terlalu manja ya, tidak mau bergerak untuk berjalan membeli sesuatu, maunya menjadi orang-orang yang malas, tidak mau berusaha membeli barang. Dan ini meskipun dalam permasalahan yang terakhir ini terjadi perbedaan pendapat, tapi dalam masalah ini kita memilih pendapat yang ini. Adapun yang ingin memilih pendapat yang lain silakan. Tapi di sini dalil yang jelas Nabi SAW mengatakan la wala yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan antara jual beli dengan utang dengan jual beli. Itulah pertemuan kita pada kali ini. Intinya syurutun fil bai' itu berbeda dengan syurut
syurutun fil bai' berbeda dengan syurut al-bai'. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.